Perkenalkan, nama saya Siti Ajija Mahruka. Izinkan saya untuk menjadi moderator pada kegiatan TOT terintegrasi Ketua Sekretaris Bendahara Sewilayah DPD PPNI Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 27 Desember 2022. Langsung saja kita pada acara inti. Di tengah-tengah kita telah hadir 5 narasumber yang akan menyampaikan materi TOT terintegrasi Ketua Sekretaris Bendahara DPK Sewilayah DPD PPNI Kabupaten Tasikmalaya. Beranjak ke materi yang pertama, yaitu tentang peraturan organisasi yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Asep Muslihat Permana SST Eskepnus MHKes. Kepadanya dipersilahkan. Sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang. Selamat datang dalam acara TOT ini. Saya Asep MP, Ketua DPD PPNI Kabupaten Tasikmalaya, ingin berbagi bersama Bapak dan Ibu semua terkait dengan bagaimana kita membangun organisasi. Kalau tadi seperti diceritakan oleh Bu Aziza, bagaimana PO sudah ada bukunya. Tapi mungkin saya akan memberikan gambaran dan pengalaman bagaimana kita membangun organisasi PPNI ini dari mulai sekarang ke depan. Karena apa? Yang sudah lampau, waktu sudah berlalu, kita perbaiki yang kurang dan kita mulai dengan sesuatu yang lebih baik. Saya ucapkan selamat datang kepada para ketua DPK yang baru berwajah lama. Kemudian juga ada teman-teman lain dari Sekretaris Bendahara yang wajah lama dan baru. Karena wajahnya tetap lama, hanya mungkin perubahan dari muda menjadi senja, jangan bilang tua. Baiklah teman-teman semua, kita berbicara tentang bagaimana kita membangun organisasi. Saya gambarkan bahwa organisasi itu adalah organ yang memiliki tujuan yang ingin dicapai, yang terdiri dari satu atau beberapa orang dan diwadahi dengan simbol tangan. Karena tangan itu manajemen manusia, mengerjakan, menulis, memerintah, memimpin dan sebagainya. Ini barangkali sebagai simbol. The symbolizes of the organization. Yang bawah Pak. Jelas nggak dok? Anu handap Pak. Nah, sebelum kita melangkah, kita semua, Bapak dan Ibu, saya, ada orang non-muslim nggak? Semua muslim? Pak Haji Agus muslim? Saya mah sudah haji, saya nomor satu kan muslim. Nah, kita berbicara tentang pemimpin. Pemimpin itu kalau dalam orang muslim, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap diri adalah pemimpin dan nanti akan diminta pertanggungjawabannya tentang kepemimpinan. Sekarang kita berbicara tentang seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang baik itu yang bagaimana? Yang pertama harus memiliki komunikasi yang baik, juga efektif. Ada orang yang sering ngomong, padahal tujuannya sedikit. Haji Owen pingin ke Manonjaya, kukulingan heula ka Ciamis. Itu efektif kan? Tidak efektif. Kita ini harus berkomunikasi dengan baik agar apa yang disampaikan oleh komunikator, komunikan itu bisa cepat tersampaikan. Seperti kita dulu Bapak dan Ibu mungkin
Pak Ajat ketika berkomunikasi dulu waktu zaman istrinya sebelum jadi istri beda. Berkomunikasi dengan membuat diri menjadi lebih gaya. Kadang-kadang mungkin selamat pagi, ya, good morning, sudah makan, sok perhatian kan? Tapi dia memimpin dirinya sendiri saat bangun, bagaimana ingin menyampaikan komunikasi. Nah kemudian juga efektif itu apa efektif? Ada orang berbicara, saya mah ada orangnya harus efektif dan efisien. Doing writing and doing think right. Mengerjakan sesuatu yang benar dan mengerjakan sesuatu dengan benar. Beda kan? Sudah benar dikerjakannya dengan benar. Ada sesuatu yang dikerjakan sudah benar tetapi tidak benar dikerjakannya, maka tidak efektif dan efisien. Kemudian seorang pemimpin harus mengetahui kapan saat berbicara dan kapan harus mendengarkan. Ini penyakit bagi kita. Kadang-kadang orang kebanyakan pinginnya ngomong, protes terus, tidak tahu kapan dia mendengarkan, kapan dia berbicara. Makanya saya pernah berbicara dalam sebuah buku bercerita tentang seorang yang sukses. Ternyata orang yang sukses itu adalah orang yang pandai mendengar, bukan yang pandai berbicara. Karena apa? Kita lahir di dunia ini orang muslim semua diadanin. Yang dulu paling berguna apa? Telinga, mendengar. Ya. Makanya pendengaran itu menjadi sebuah penelitian. Dalam saya pernah membaca buku judulnya sederhana, Pengobatan dari Langit. Ternyata studi dan survei mengatakan bahwa mendengar itu lebih menghasilkan prosentase yang lebih besar dalam menuntut sebuah ilmu. Abi saya mah mau tidur aja katanya, tapi mendengar tidak mungkin kan Pak Ustadznya, punya tidur mendengar mungkin nggak? Paling pepereman. Sementara kalau tidur itu kan sudah di luar kesadaran kita. Kemudian selain itu pemimpin harus mempunyai tanggung jawab. Kecilnya saja seorang laki-laki, Pak Haji Ecep, jadi suami punya tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Mendidik anak istri. Pertanyaannya, istri siapa? Pertanyaannya, istri siapa? Istri Prancis. Kemudian mempunyai tujuan yang jelas. Nah, kita mempunyai tujuan yang jelas ke sini untuk apa? Untuk TOT. Ya, ibu-ibu sudah bangun subuh, udah dandan, buaan. Wah, dengan tudungnya udah diganti merah, kemerahan, agak muda. Sampai mau berangkat percaya diri sebab mau TOT. Mau ketemu dengan Pak Udi katanya. Bos saya di SMC dari DPR. Itu kan bukan apa-apa. Karena kita tampil pada hari ini, kita harus lebih baik daripada hari kemarin, ya. Ini. Kemudian juga apa lagi? Next, Pak. Ya. No, harap. Kemudian kita berorganisasi. Di organisasi itu, Bapak dan Ibu, ada tipe-tipe orang dalam berorganisasi. Tipe yang satu, yang pertama adalah tipe, Pak lupa lagi saya dari mana Pak? Ciawi. Namanya? Pak Tatang. Ini? Dian. Temannya di puskesmas. Pak Tatang, ada tipe-tipe orang dalam organisasi. Yang pertama, tipe yang sangat berambisi menjadi leader. Nah, ini banyak orang. Ini biasanya kelihatan tipenya orang yang ingin menjadi leader. Sok hayang jadi pangpayuna wae, selalu ingin di depan, kayak Yamaha. Ya, kayak Yamaha selalu ingin di
di depan, ternyata di lapangan banyak disalib. Gitu, ya. Saya selalu paling di depan, di lapangan banyak disalib. Itu kemudian ada tipe cinlok saat berorganisasi. Hati-hati Pak Tatang dan Budian, ada tipe cinlok. Cinlok itu apa? Cinlok uang. Cinlok itu ada cinlok. Itu tidak menutup kemungkinan, tapi maksud di sini cinta lokasi itu cinta pekerjaan, ya, bukan cinta yang lain seperti itu. Kemudian ada tipe orang-orang yang diam-diam menghanyutkan. Ini banyak orang menjadi pemimpin saat bulan puasa. Diam-diam masukin korma. Diam-diam menghanyutkan. Ada orangnya dia cenderung lebih flat, ya. Tetapi ketika diberi tugas dia selesai. Ada orang seperti itu. Diam-diam menghanyutkan. Ya, Bu Titi, saya mah orangnya pendiam. Diam-diam masukin burung. Yang maksudnya burung kalau kehujanan dimasukin di luar. Kemudian juga ada tipe yang arogansi. Nah, ini banyak arogansi. Lamun orang mah kalau nggak ada saya, pokoknya harus begini. Itu arogansi. Dia selalu bikin situasi menjadi ramai. Ya. Kemudian juga ada tipe penengah. Ada pengayom dan bijaksana. Nah, ini Pak Maulana. Ini tipe-tipe orang misalkan harus bijaksana seperti apa? Kalau dulu saya waktu muda, kata Pak Yanto, saya ini orangnya pendiam. Tapi ketika saya sudah menikah menjadi bijaksana, bijaksini bukan. Bijaksana di sini ya. Tipe pengayom di sini adalah apa? Aduh, Pak. Jangan gitu, Pak. Melindungi profesi, ya. Penengah itu apa? Kalau ada orang berantem, didamaikan. Jangan bikin dikomporin. Kebalik. Di DPK wah dikomporin. Udah ketua DPK Pak Asep, Pak Usep udah dikomporin. Kalau depan Pak Usep kok biasa guys. Wah Pak Usep ini di belakang. Suka ada yang gitu nggak? Ada. Kan manusia temannya dong. Gitu. Kemudian ada tipe orang yang cuma numpang nama. Lalu itu jadikan pengurus, kamu jadi pengurus diam. Ya. Saya malah ini pengurus pokoknya. Tapi ketika jadi pengurus, diam, sudah ada namanya. Saya bicarakan, saya pengurus di sana. Ketika di pertemuan saya pengurus DPK. Apa itu DPK? Gitu ya. Itu apa? Seperti itu, ya. Ini dia masak gimana? Nggak ada. Ini tidak efektif nih. Iya. Manual itu. Manual aja. Nah kemudian dari tadi 4 jenis manusia, ya, ada manusia yang pertama level 1 nih. Coba Bapak dan Ibu, manusia yang level 1 di organisasi adalah yang pertama, di dalam sebuah instansi, kantor maupun organisasi pasti menemukan orang level 1 yang seperti apa? Coba Bapak Ibu kalau sedang berjalan kita di lampu merah, ada orang serobot kan? Serobot, pokoknya mah kagok, salib kiri. Dia orangnya yang menyebalkan. Tapi kita sebagai pemimpin jangan sampai terstimulus oleh orang-orang yang tipe 1. Karena mereka selalu bikin apa? Inginnya itu mementingkan diri sendiri, selfness. Dia itu kehilangan diri sendiri sebetulnya, kehilangan diri sendiri, tapi dia berpikir tentang diri sendiri. Kemudian ada manusia yang tipe level 2, ini lumayan, ada perhatian pada diri sendiri, kemudian pada keluarga, maksudnya keluarga PPN. Saya mah cenah kata Pak Usep itu saya mah lebih perhatian ke buaan saja, misalnya begitu. Itu tipe mana? Tipe apa itu? Manusia tipe mana? Minimal tipe level 1, ini kan sendiri. Kalau yang kedua udah mulai meningkat agak mending. Kemudian naik level 3. Jenis manusia yang ini sangat sedikit. Karena sudah mulai kalau dikasih minta bantuan mau nolong, dikasih pekerjaan mau diselesaikan. Dan meningkat kepada manusia yang level 4 ini sangat terbatas. Dia memiliki kecerdasan auditori, kecerdasan kinesia, kecerdasan apa?
visual, dan memiliki personality yang itu ada pengayom, bijaksana, mau berbagi dengan lingkungan. Ya, ada kan orang di kantornya sukses, tapi tidak bergaul dengan tetangga. Ada kan seperti itu? Ada. Sebab kantor, rumah, masuk dikenal sama tetangga. Ditaruhkan ke tetangga, dupi bumina apa paling mananya? Apa yang mananya itu yang ya, karena tidak pernah ada mengenal dengan tetangga. Kata Pak Apep, saya mah kenal dengan tetangga, cuma dengan istrinya doang. Tidak bisa Pak Apep. Ya, tidak bisa. Ya, iya Pak. Begitu rasanya ingin hati memeluk gunung, apa daya punya tetangga. Tidak boleh ya, tidak boleh. Slide. Ini saya cuma diputar kan, lebih hijau. Oh itu ya video. Itu muncul. Ngeling dia nya. Oh. Bisa dibuka? Menuju loading kan? Coba dibuka. Ini organisasi. Agak kecil. Nah, inilah jadi pemimpin Pak. Pemimpin itu diibaratkan membuat sebuah gerobak. Kita ini sopir Pak. Terkadang teman-teman kita pengurus ada yang datang membantu sambil dia mendorong gerobak. Dia inilah orang yang diharapkan tadi level 4, dia mampu membantu. Tapi ada juga yang ikut numpang membantu, ikut numpang, tapi cuma dia ya. Kita mikir bersama, kita di mana sekarang? Apakah di orang yang menumpang ini? Ya, nanti ada orang yang menumpang, tapi dia tidak fokus. Ada gadis cantik lewat, dia berhenti, ya, karena dia tidak fokus. Ya, kemudian juga ada lagi satu. Ini apa ini yang merah ini? Nah, ini orang menjadi beban bagi organisasi. Dia inginnya numpang nama tadi, level berapa itu? Nah, ini numpang. Ada lagi ini orang nih. Orang jadi pengurus, tapi kerjaannya cuma menghambat, tidak mau tunduk pada kebijakan organisasi. Tapi dia tadi numpang nama nih. Kalau tidak dibawa-bawa dia akan menjadi malah dan akan menjadi destroy, merusak daripada organisasi. Nah, kita tinggal berpikir di sini, di mana kita. Ya, kalau organisasi ingin berhasil harus seperti yang tadi, semuanya bergerak, ini dinamis, langkahnya sama, energinya sama, menjadi ringan. Lalu ambil kesimpulan, bagaimana kalau seandainya Pak Cahya ada orang yang tadi di belakang, pengurus yang kerjaannya memberatkan, merusak, gimana? No struggle, tidak ada kekuatan, maka orang yang seperti itu harus dibuang saja. Dibuang saja kemana? Ke habitatnya. Tapi jangan lupa tetap diperhatikan karena kita anggota kita ya. Jadi jangan dibawa Pak Ustadznya. Kalau ada yang begitu, abaikan saja. Bila perlu dengan cara yang baik direkomendasikan, disuruh rasain aja. Buat apa? Nanti akan menjadi virus-virus bagi yang lain. Silahkan Pak Asep. Tadi kepemimpinan itu harus memiliki visi yang jelas. Nih, visi yang jelas saya dari DPP-DPP di Kabupaten Tasikmalaya ingin memiliki kejelasan. Kejelasan seperti apa? Tadi Pak Tatang sama Budian, kita harus punya kejelasan. Kejelasan apa? Hubungan kita di mana jelasnya? Suka bertanya begitu kan Bu? Aku pingin kejelasan Pak Tatang. Status. Ya, ini bahwa kita juga
memiliki turunan dari atas, dari DPD PPNI, kemudian ke DPW, dan turun sampai kita ke DPD. Menjadi organisasi PPNI yang berintegritas tadi di sini. Kemudian juga bermanfaat. Tadi kata Pak Epi ya, tagline-nya harus bermanfaat. Tapi jangan mau dimanfaatin, ya. Terus Pak Apep Teh Bu Titin, ayolah kita memanfaatin waktu. Organisasi bukan. Memanfaatin waktu apa? Harus jelas, kalimat itu kan ada SPLK-nya ya. Waktu apa? Waktu berorganisasi. Cek Bu Titin teh level da Apep cenah ngora keneh. Abi mah da generasi old. Itu mah pengakuan ya. Nih, kemudian tadi sesudah kita bermanfaat bagi siapa? Bagi pertama pasti untuk siapa? Untuk anggota, untuk kita. Karena kita juga berdoa Allahumma gfirli kan? Allahumma gfirli baru wali walidayya. Diri kita dulu baru orang tua. Ini juga sama, anggota dulu kemudian masyarakat dan bersinergi dengan pemerintah. Nah, makanya saya harapkan, saya dengan PFI berpikir bahwa kita itu organisasi harus bersinergi dengan pemerintah. Kalau ada kekecewaan sedikit namanya juga dinamika. Saya teringat pepatah kata Mbak Maimun Jubair mengatakan kehidupan itu adalah permainan. Makanya kalau ingin senang bermain-main dalam kehidupan, tetapi jangan menentang Tuhan. Kemudian juga ada untuk mencapai visi itu kita harus melaksanakan misi, melindungi dan membantu kepentingan anggota dalam pelaksanaan tugas, peran dan fungsi serta dalam melaksanakan praktek profesi. Dibantu. Seperti apa dibantunya? Coba dibantu seperti apa? Pak Agus, Ibu yang di samping Pak Agus dari mana Bu? Namanya siapa Bu? Istia. Nomor WA Pak Agus. Kita akan membantu. Maksud membantu di sini, membantu apa? Membantu apa itu? Ingat, praktek profesi. Bukan membantu seperti begini. Ya, suami di mana? Di kota Pak. Saya baru berang bantosnya. Bantos apa? Ya. Jadi harus ada kejelasan tadi juga. Level manusia itu sampai mana tadi? Yang saya jelaskan sampai level 4. Kemudian membangun jejaring. Nah, networking ya, membangun jejaring. Kita harus membangun jejaring konsolidasi dengan lintas sektor, stakeholder, dengan unit-unit kerja, kemudian dengan teman relasi, dengan OP lain, kemudian juga dengan memperkuat kinerja dan koordinasi kepengurusan. Nah, ini yang paling sulit itu ini. Karena apa? Manusia memiliki konsep diri. Konsep diri manusia yang paling susah diatur adalah harga diri. Sebab apa? Itulah yang membuat manusia sering kecewa karena harga diri. Saya ketua DPK, Pak apa itu? Saya ketua DPK kan, harga diri. Tapi manusia yang baik, perawat yang baik memiliki konsep ideal diri, body image, harga diri, peran dan identitas. Apa masih lupa? Masih lupa. Saya percaya pada jangan jadi pelupa. Kalau lupa boleh, kalau pelupa jangan ya. Jangan-jangan masih muda Bapak dan Ibu sudah Alzheimer ya. Hilang. Nanti habis pulang dari sini ditanya, "Pak habis apa?" TOT Pak Haji Rusdi ditanya. "Naon sih dugikeun teh Pak Haji Rusdi?" "Tadi teh mun teu salah mah." Naonnya? Pokoknya mah tanggung jawab gitu lah can. Level abi mah pokoknya mah level kudu ka level mana? Level hot. Hot sekali. Ya. Jadi, nah ini biasanya seiring dengan waktu secara patofisiologi dan fisiologi, manusia itu 30 tahun masih kuat Pak bertahan. 31 tahun mulai sel-sel otak berkurang. Maka sering lupa, tapi Bapak jadi bersyukur Pak. Bagaimana kalau lupa? Tidak, kalau kita cerdas terus, kekuatan mengingatnya terus. Kalau Bapak punya kesedihan, ingat terus. Itu bahaya. Tapi
Kata Pak Ajat itu, katanya saya mah sok babari lupa ngan teu poho katilas kabogo. Ya itu. Itulah yang susah ya. Itu karena manusia itu diatur oleh nero di otak dan diatur juga neuronnya oleh metaprogram. Makanya manusia itu berbeda-beda tipenya, ya. Nah, kemudian juga melaksanakan kemitraan dengan pemerintah dan kebijakan terkait dengan profesi keperawatan. Ini ya. Kemudian Pak Sep slide. Ina teh jalan Pak Jinjang pilih etanya awan teh. Penampilan unggul. Sekarang kita berorganisasi itu kita ikuti filosofi pohon. Bayangkan Ibu, pohonnya kadang-kadang pohon itu buahnya dilemparin, melawan enggak? Dilempar malah berbalas dengan buah. Tangkal pohon tubuhnya di apa? Dipaku, dipakai gambar mau nyalek, pasrah we. Pohon. Ingat akarnya Bu, ada akar selabut, ada akar tunggang. Mereka itu memperkuat. Pohon itu tidak pernah marah ketika diterjangin kencang. Tidak pernah marah. Dia pasrah, tapi dia bertahan dengan akar baik serabut maupun akar tunjang. Pak, mohon maaf untuk waktu tinggal 5 menit lagi. 5 menit. Bisa ditambah sedikitnya. Kalau 5 menit itu kayak lagu Ine Cynthia, 5 menit lagi. Slide. Ini kemudian filosofi tentang komitmen dan simpati. Ini saya pernah dapatin sama Pak Haji Abi panjang dari Pak Ketua Umum. Tapi saya memiliki pengertian, saya pelajari bahwa untuk mengekspor, expanding awareness kesadaran, bahwa pengertian itu tidak mesti harus sama. Saya berpikir kalau komitmen itu, kalau ayam mah komitmennya cuma itu aja, bertelur, jadi di konsumen, jadi keuntungan bagi produsen. Tapi kalau yang sebaliknya sapi lama kan tumbuhnya, sesudah jadi daging baru jadi perkedel. Perkedel itu tahun pancet perkedel. Nah, perkedel itu dari bahasa Belanda ya, perkedel. Jadi daging cincang gitu. Daging cincang. Makanya kenapa sapi lambangnya lebih bagus daripada ayam? Kenapa? Sapi itu semuanya berguna Pak. Dari mulai kotorannya, perkenalkan kotoran sapi jadi pupuk, makan dimakan semua aja pokok. Kemudian dagingnya, betul nggak? Ini menyebabkan komitmen sapi itu bertahan lebih lama. Tetapi jangan lupa Bu, ayam itu dicontohkan oleh Rasul, baidatul yaumi khairum min dajajatil ghad. Telur hari ini harus lebih baik daripada esok pagi. Dan itu kan macam pengenal. Ini ayam yang ada. Cek Pak Cek tembung ayam buku telur hari ini. Buku telur saha. Lebih baik daripada esok hari. Ya, makanya TOT hari ini belum tentu kita bertemu dengan TOT yang akan datang. Mungkin saja bertemu dengan Pak Haji Epi sekarang masih muda. Mungkin 5 tahun yang akan datang Pak Haji Epi lebih muda. Seperti itu. Jadi makanya kita harus bersimpati apa? Simpati pada apa simpati? Simpati, terang simpati. Bedanya empati dengan simpati apa? Simpati itu turun ke jalanan Bu, simpatisan. Kalau empati mah tidak perasaan saja. Ya Bu, saya ningali ibu aduh. Empati Bu. Karena suaminya meninggal, empati. Nah, kata yang di sampingnya coba memberi simpati, misalkan tenang. Turun ke jalanan ya, seperti itu. Paling yang ditanya Bu, sabar sasi. Apa ini kan? Pesan tilu sasi. Terus slide. Ini ada nilai-nilai yang terkandung ini terkandung dalam ADART, nanti baca ya Ibu ya, sudah jelas ya, jujur, altruistik, peduli, akuntabel, transparan, kebersamaan. Kemudian 100. Ini ceritanya bahwa perawat sejak dulu itu sudah eksis. Berdirinya PPNI tahun 74 dari mulai yang ada transformasi. Terus ini jangan berpikirnya harus transformasi. Jangan berpikir duluan. Kalau dulu sudah siap. Zaman dulu yang atas itu sudah paling cantik. Pada zamannya. Sekarang berubah transformasi. Jadi
Nah, berbeda dengan organisasi. Organisasi juga dulu mah asal dibentuk, ditunjuk, sekarang enggak dipilih. Mana yang paling apa? Karena cantik. Wah, iya mah. Tadi kan level 4 tanggung jawab, ya, memiliki empati dan simpati dan kemauan untuk wah, udah cerdasnya, nuang profit gitu ya. Silakan Pak Asep. Nah ini ada bahwa di PPNI ini adalah merupakan sebuah badan hukum. Nah bedanya dengan ormas yang lain, PPNI ini berbadan hukum. SK-nya ada di PFI. Terangan PFI mah dalebat karena Kemenkumham. Tapi kalau di tingkat kabupaten cuma terdaftar. Beda lagi dengan ormas-ormas yang lain. Ada misalkan ormas-ormas yang lain itu tidak terdaftar di badan hukum Kemenkumham, tapi terdaftar di dalam negeri. Ini tertulis ya di dalam Undang-Undang Nomor 17 2013 tentang pembentukan ormas. Tapi kita juga di dalam ADT adalah ormas. Tapi ormas teh urang mah kita mah yang memiliki kesamaan profesi. Ya. Walaupun kita memiliki tingkatan, ada perawat yang sekarang kan nggak ada ya, vokasi masih ada ya. Ada perawat dulu zaman saya, zaman Paknya, Pak Epi, Paknya melatih akper, Paknya mah atas ada langsung letnan, abdi mah serang Epi, disersan ya pengurus, maju gitu ya. Batur mah kan kalau tentara mah gagah kan sersan, kalau kita serbet nyala dulu itu seperti itu. Tapi kita seiring perjuangan ya, ada level kan naik. Seperti itu, ada perjuangan. Abi pernah sekolah sama Pak Haji Uwe. Ya, Pak Haji Uwe, Pak Haji Uwe neker bujangan. Jadi ajar kuncar-kincar baheulanya Pak Haji Uwe. Di bareng sama Pak Haji Uwe. Nah, ini bedanya itu kalau ormas diatur dalam undang-undang khusus. Dulu mah nomor 8 tahun 85, sekarang mah nomor 17 tahun 2013. Nanti kalau Bapak ingin tahu bedanya dengan PPNI, dibaca misalnya. Dibaca. Dan saya yakin pulang ke sini boro-boro hayang maca. Ya, tapi minimal Bapak dan Ibu bisa menangkap apa yang saya sampaikan, yang ingin saya sampaikan bahwa kita membangun organisasi ini harus seperti pohon. Pohon saling menguatkan, ada buahnya. Kadang-kadang orang yang di akar itu tidak tampak, tetapi dia menguatkan. Kadang-kadang orang yang jadi buah-buah itu selalu mengarah ke bawah. Kepedulian, simpati, gravitasi. Nggak ada buah yang ke atas. Buah ganas nungir dia nggak ke bawah, sama ya. Jadi jangan semua ingin jadi pemimpin, tapi saling mendukung menjadi sebuah satu kepemimpinan. Beda karena pemimpin dengan kepemimpinan. Terus Pak Sef, ini udah tadi disampaikan di awal. Nah ini sekarang PPNI sudah bekerja sama ya. Ada badan usaha juga bisa berbadan. Badan usaha dengan badan dua bedanya. Hamil dan usaha lagi hasil usaha. Ini badan usaha. Kok ketawa? Kayak yang belum pernah. Apa ingin merasakan? Nih. Kemudian organisasi profesi ini seperti di bidang hukum kita sudah ada kerjasama dengan pihak KPH. Bagaimana kalau kita penyelesaian masalah supaya tadi ada tindakan litigasi atau non-litigasi bisa melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Diusahakan kalau ada masalah jangan sampai ke pengadilan ya. Jadi ini contoh bukokom TKN ke pengadilan agama pada naon. Ya, Bu Erna bohong lain, Bu Erna. Yang mau karena Erna, karena http.com. Terus nah ini organisasi perawat ini harus seperti di atas tercantum dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan. Ini dulu kita sampai ke Jakarta, ya, sampai pawai naik mimbar. Duka juga Bung Tomo juga juga sah. Pokoknya mah mengusahakan bagaimana supaya undang-undang keperawatan ini menjadi sebuah regulasi yang mengatur keberadaan perawat. Nah, organisasi profesi ini berfungsi sebagai pemersatu. Jadi ayana PPNI itu untuk menyatukan ya
Nanti jam berapa menyatukan kita? Jam 12. Menyatukan. Kemudian mengembang. Tadi pengembangan apa? Pengembangan banyak kemampuan, skill, kemudian karir dan sebagainya. Karir ibu nama tuh karir? Ibu mah rumah tangga. Sama ini juga berkarir bu. Cuma dalam karir imam karir profesi ya. Ibu dari mulai misalnya dari vokasi kemudian jadi apa? Profesi. Profesinya apa bu? Nah, masih sadar gitu ya. Masih sadar. Kemudian juga ada pembina. Kita membina apabila ada apa? Jangan bila apa-apa, pembinaan mah terus selama kita ada untuk mengingatkan ya Pak Haji Agus. Kemudian juga kita keperawatan di Indonesia itu sebagai pengawas. Nah, pengawas Pak Haji Rusdi ngawasin dari tadi. Mana yang afgarnya dapat? Awasin. Itu bukan pengawasan, itu mah apa? Nah, itu kredensial. Kemudian ini visi mah udah adanya nanti di ini visi organisasi tadi disampaikan di awal. Kemudian ada penguatan kelembagaan ini, makanya ada pengurus supaya kuat, ada anggota, ada administratif, nah ada finansial. Saya anggota aktif tuh, iuran tuh, tidak mau. Ulah kudu pak ke sekretaris teh hayu ngumumkeun. Ya, miwaran ke DPK, ya, tapi gaya anggota. Tapi lamun ada keperluan ketika diteruskan atas iuran teh acan. Asa atos. Itu kan sering datang ke saya suka dilempar ke Pak Haji Api, coba dicek Pak Haji Api. Ya satu anjing deui berarti can, teu wani kan Pak Haji Api. Ya satu anjing deui ka jauh-jauh kan orang jauh datang ke saya mau minta ke Pak Haji Api dulu ya. Biar dicek itunya tapi ya tetap anjing deui berarti ada pengakuan ya, sebuah pengakuan kesadaran bahwa tadi penguatan kelembagaan itu harus ditunjukkan oleh finansial. Kemudian sarana. Kemudian juga adanya tadi ada peraturan OP ya untuk menjadi pedoman organisasi. Nanti mungkin di PKRA, di RB, anggaran dan belanja nanti ada pedomannya. Bahkan untuk kesekretariatan Pak Haji Cep kan surat edaran beda CPF aya SE. Wah, aturannya beda. Ulah surat naon wae angger eta. Tungtungna bekat ku eta surat ke pamajikan ge make surat edaran bertuliskan nomor sekian. Jadi tanda tanya, ini surat anu kasaha ieu? Pas dibuka assalamualaikum. Hai saya. Jadi kan dia sebab make eta. Jangan bangga dulu ya Bapak dan Ibu terutama ibu-ibu ya. Kalau ada laki-laki saya pemimpin datang. Saya itu penghinaan. Mau dituliskan mas Saiton. Yes. Layak. Terus cepat. Ini ada kolegiumnya. Udah ya? Habis? Itu ya Bapak dan Ibu semua. Saya harapkan Bapak dan Ibu semua tadi bermain, saya mengharapkan bermain auditori ya. Karena kalau bermain mata tidak boleh Bu. Ya, tapi kalau visual untuk melihat itu hanya sekedar untuk membantu. Bagaimana saya bisa meruntut apa yang saya susun untuk menyampaikan. Mungkin apa yang disampaikan oleh saya itu banyak kekurangan Bapak dan Ibu mungkin lebih tahu. Itu kan manusiawi. Saya mohon dimaafkan seperti tadi ya. Saya mohon dimaafkan bila mana ada kekurangan. Saya mohon dimaafkan. Kalau kelebihan nggak usah dikembalikan karena saya ikhlas gitu. Kemudian juga bila mana ada kekurangan saya mohon dimaafkan. Bila ada perasaan tolong diungkapkan. Jadi Bapak dan Ibu semua apa yang saya sampaikan tadi saya harapkan disimpan di kolbu, di otak dan pikiran Bapak dan Ibu. Nanti cerna oleh Bapak dan Ibu semua, diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Pasti berbeda cara menyikapinya. Ya, Pak Maulana, saya pengawas, cek Pak Maulana. Mengawasin apa gitu ya. Beda kan? Mungkin cek Pak Yanto mah tadi saya ke level 1. Serobot saja, lagi didekatin sama Pak Udik. Serobot saya. Sama level 1 gitu tadi. Ya, Pak Jincep. Insya Allah Bu Erna ya. Mohon maaf Bu Erna, saya nyebutnya Bu Kokom tadi, aduh lupa. Jangan jadi hukumannya Bu Kokom. Bu Erna.
Saya mohon maaf kepada ibu-ibu karena ibu-ibu biasanya selalu benar. Jadi saya mohon maaf. Sebagai laki-laki saya mohon maaf ya. Udah. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Balik itu dihapun, kan mau itu? Terima kasih ya yang di ujung, Pak Dian. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua DPD KPN di Kabupaten Tasikmalaya yang telah menyampaikan materi tentang peraturan organisasi. Untuk selanjutnya, materi tentang sosialisasi ADART Munas Bali yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Haji Enjang Nur Jamil, Eskepnas MHKes sebagai anggota divisi OPAK. Persilakan. Yang saya dianggo deh. Hanya Biasa, 15 menit, jadi tidak terlalu lama. Tapi kadang-kadang ya. Oke, terima kasih moderator. Nabi itu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selesai ya.